Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-114, yaitu sebab-sebab tumbuhnya kejahiliahan bagian 2. Sangkaan buruk tentang Allah Ta'ala, sikap rasa cukup, kesombongan, kerahiban, hawa nafsu, dan sikap mengikuti adat kebiasaan dengan fanatisme, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menyebabkan mereka berada dalam kondisi al-jahlu anil haq, bodoh terhadap kebenaran, sehingga mereka diliputi oleh kejahiliahan dari berbagai sisi. Persangkaannya zanul jahiliyah, hukumnya hukmul jahiliyah, ibadahnya ibadatul jahiliyah, kebanggaannya hamiyatul jahiliyah, bersoleknya tabarujul jahiliyah, dan ikutannya takalidul jahiliyah. Zanul jahiliyah, mereka berada dalam zanul jahiliyah atau persangkaan jahiliyah, menyangka hal-hal yang tidak benar kepada Allah Ta'ala saat menghadapi berbagai peristiwa yang menimpa mereka, seperti perkataan Mu'tab bin Qusair dan orang-orang sejenisnya saat kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Kami tidak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat apapun tentang urusan pergi ke medan perang. Sekiranya kami mempunyai hak untuk mengatakan pendapat tentang masalah itu, niscaya kami tidak akan pergi ke medan perang. Mereka juga berkata, seumpama kami memiliki hak pilih yang kecil sekalipun, niscaya kami tidak terbunuh atau terkalahkan di sini. Selanjutnya, hukmul jahiliyah. Kebodohan mereka terhadap kebenaran juga mengakibatkan mereka lebih memilih hukmul jahiliyah atau hukum jahiliyah. Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mengabaikan hukumannya lalu lebih memilih hukum-hukum lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukmal lil qaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat ke-5 ayat 50. Hukum jahiliyah adalah setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang berpaling dari hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ia ditimpa bala dengan hukum jahiliyah yang tegak di atas kebodohan, kezaliman, dan kesesatan. Adapun hukum Allah, maka ia tegak di atas ilmu, keadilan, cahaya, dan petunjuk. Ibadatul jahiliyah, ibadah yang mereka lakukan adalah ibadatul jahiliyah atau ibadah jahiliyah. Meskipun telah didatangkan kepada mereka berbagai macam kejelasan, mereka tetap bersikukuh dengan ibadah yang mereka biasa kerjakan pada berhala. Mereka berkata, ini agama nenek moyangmu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat ke-39 ayat 64. Hamiyatul jahiliyah, kebanggaan yang mereka nampakkan adalah hamiyatul jahiliyah atau kebanggaan, kesombongan, keangkuhan jahiliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa qalu ahaqqa biha wa ahlaha wa kanallahu bikulli syai'in alim. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan pada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Fat, Quran Surat ke-48 ayat 26. Tabarut jahiliyah, kebodohan mereka tidak hanya tergambar dari pola pikir, norma, aturan, keberagaman, maupun kondisi jiwa mereka, tapi juga tergambar dari tampilan fisik mereka, terutama kaum wanita yang biasa melakukan tabarut jahiliyah atau bersolek dan berpenampilan jahiliyah,
para muslimah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjauhi perilaku wanita-wanita jahiliyah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil aula wa aqimas sholata wa atinas zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Ahzab, Quran Surat ke-33 ayat 33. Makna at-tabarruj adalah perbuatan wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya yang harus ia sembunyikan, yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Menurut Syekh As-Sa'di, maksud ayat tersebut adalah janganlah kamu sering keluar sambil berdandan dan memakai wewangian sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang tidak memiliki ilmu dan agama. Ini semua adalah untuk menghindari keburukan dan sebab-sebab yang membawa kepadanya. Takholidul jahiliyah, ketidaktahuan mereka terhadap pedoman yang benar membuat seluruh tradisi yang berkembang adalah takholidul jahiliyah atau tradisi jahiliyah. Sebagaimana telah disebutkan contoh-contohnya di atas, meratapi mayit, menyombongkan nasab, mencela nasab, menghina, perpecahan, fanatisme kesukuan, buruknya adab dan perilaku, hukum berdasarkan hawa nafsu, perkataan sia-sia, dan lain-lain. Seorang muslim yang baik hendaknya menjauhi tradisi-tradisi jahiliyah tersebut serta mampu bersikap tenang dan dewasa dalam menghadapinya. Allah Ta'ala membimbing kepada sikap yang benar dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'ul laqwa aqradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la yabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Quran Surat Al-Qasas, Quran Surat ke-28 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan, Quran Surat ke-25 ayat 63. Ringkasnya, kejahiliahan itu berawal dari subuhat di alam pikiran dan jiwa, persangkaan, kesombongan, pemahaman hawa nafsu, dan fanatisme buta, yang menyebabkan ketidakmampuan mengenal kebenaran dengan utuh. Mereka mengalami zulumatul jahiliyah atau kegelapan jahiliyah dan terus-menerus terombang-ambing dalam al-waqi'ul jahili, realita kebodohan. Mereka lebih memilih jalan setan daripada jalan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 257. Itulah tadi teman-teman materi ke-114, yaitu sebab-sebab tumbuhnya kejahiliahan bagian 2. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.